Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan dibuat pusing teman-teman. Ya. Jangan dibuat pusing. Ya, ini dikenali saja dulu. Ya, dikenali saja dulu akan terbiasa. Seperti kita mengenal kol-kolah. Karena sering terdengar jadi hafal saja kol-kolah. Betul. Baiklah teman-teman, melanjutkan materi kita pada hari ini ya. Seperti biasa saya ditemenin Bang Ibnu. Jadi pada hari ini Bang Ibnu, Ya, Ustadz. yang pernah Ana sampaikan kemarin, Ya. kan pembahasan kita sudah masuk ke sifat huruf. Ya, sifat huruf teman-teman sekali lagi perlu diingat bahwasanya satu huruf hijaiyah minimal mempunyai berapa sifat Bang? 5 sifat. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, ya di part sebelumnya. Di part ini kita bahas sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini Bang Ibnu, yang kemarin kan kata kuncinya nafas. Nafas. Yang ini kata kuncinya adalah suara. Suara. Oke, yang pertama adalah syiddah. Siddah. Oke, syiddah. Syiddah. Ya, oke. Syiddah itu diambil dari bahasa Arab syadid. Syadid itu keras. Keras. Nah, syiddah itu adalah suara tertahan. Tertahan. Jadi suaranya dihentakkan. Ya. Nah, ini ulama tajwid meringkasnya dalam lafaz ajid qatim bakat. Ya, bisa dicek di buku ajid qatim bakat. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Jadi ketika kita membaca 8 huruf ini Bang Ibnu, ini suaranya mesti kita hentak. Mesti ada powernya. Suaranya langsung habis. Misal ada huruf hamzah. Ya. Jadi kalau baca hamzah itu langsung habis. A gitu, dan A jelas. A habiskan suaranya. Oke. Gitu. Jadi syiddah tuh suara yang langsung habis. Ingat, suaranya langsung habis. Misalnya huruf jim kan, huruf jim habis juga. Kol-kolah kan ada kol-kolah. Sebelum kol-kolah kita habiskan dulu. Baru kita kalau cepatnya ada kol-kolah. Aja. Oh, dihabiskan. Jadi makanya kol-kolahnya tuh nggak boleh delay karena ada syiddahnya tadi itu. Oh, iya. Kalau diperhatikan dari 8 huruf ini Bang Ibnu, 5 hurufnya huruf kol-kolah. Iya betul. Ya, tambahannya ada hamzah, ada kaf sama ta. Jadi kalau baca huruf kaf sama ta juga harus dihentak. Oke. Ak. Oh iya, babu. Syiddah dulu baru ada hamesnya. Ak. Oke. At. Gitu. Jadi suara yang keluar dari syiddah langsung habis. Ya. Nah, kemudian syiddah tadi itu mempunyai lawan. Lawannya ini ar-rakhawah. Kalau syiddah suara tertahan, kalau ar-rakhawah suara terlepas. Di sini Bang Ibnu ada sedikit perbedaan atau di sini ada sedikit tambahan. Ya, jadi antara syiddah dan rakhawah ini ada sifat tawasud dulu. Jadi kalau misalnya kita ngecek di syiddah nggak ada, jangan langsung bilang rakhawah. Bukan. Gitu. Oke Bang Ibnu, coba kita praktekkan contoh dari syiddah dulu. Nah, ini yang saya tunggu nih. Oke. Dari sini saya belum begitu nangkep Ustadz. Jadi kalau ada contohnya enak kali Ustadz. Iya. Misal- Kata-kata ya Ustadz, per kata. Boleh, misal kita baca contoh di hamzah. Misalnya di lafaz yu'minu. Oh. Jadi suaranya langsung dihabiskan. Yu'minu. Oh, iya, Jangan dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Jadi suaranya langsung habis. Yu'minu. Oh iya, di situ walaupun ada wawu, biasanya di atasnya ada hamzah, terus itu dia mati tuh. Matikan. hamzahnya. Langsung matikan saja. Oh, yu'minu. Habis suaranya. Yu'minu. Sebab hamzah itu dia punya sifat siddah. Suara keras atau suara tertahan. Oke. Yu'minu. Oke. Siap. Kemudian huruf jim. Jim juga begitu kan, jim kol-kolah ya. Nah, di samping kol-kolah dia juga sifatnya syiddah. Jadi suaranya cepet. Aja gitu. Naj'al. Jangan delay. Ataupun kelamaan. Jadi cepet. Naj'al gitu. Naj'al. Cepet ya. Coba. Naj'al. Bagus. Oh, jadi emang ya kata Ustadz itu kan satu huruf itu minimal ada 5 sifat. Salah satunya kalau jim itu syiddah juga, dia kol-kolah juga mungkin kali ya. Iya. Wah, pintar. Tapi itu nanti sifat nanti. Iya. Tapi kita karena dari kecil sudah taunya kol-kolah doang. Iya, saya tahu juga kol-kolah doang Ustaz. Itu paling. Ya, gitu. Ingat deh itu. Ya. Dan di syiddah ini semua huruf kol-kolah syiddah.
Oh, semua huruf qalqalah itu syiddah. Syiddah. Jadi suaranya harus dihentakkan. Gitu. Huruf jim ya. Jim. Nah, kemudian huruf dal juga harus cepat. Ahad. Ahad. Jadi jangan lama. Qul huwallahu ahad. Oh. Nah, jangan lama, jadi cepat. Ahad. Gitu. Oh iya, disiddahin dulu ahad. Ya, baru qalqalah. Ahad. Ahad. Oke, siap, Ya. siap. Kemudian huruf qaf juga begitu. Falaqo. Falaqo. Langsung habiskan. Falaqo. Cepat. Falaqo. Falaqo. Gitu. Oh, iya. Itu. Kemudian to juga begitu ya. Nah, contoh to misalnya fawasatona. Fawasato. Oh iya, ditekan ya Ustaz ya. Iya. Fawasatona. Bukan so, sa. Fawasatona. Oke. Siap. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Mau dihabisin? Terserah Ustaz ya. Kita mungkin yang qalqalah insya Allah aman. Selagi kalau bacanya cepet, Iya. suara langsung dihabiskan. Huruf kaf sama ta nih Nah, juga harus kita habiskan. Misal kaf sama ta ini kan kemarin sudah kita bahas. Iya. Dia hamas, suaranya ada nafas keluar. Heeh. Nah, itu dari nafasnya. Kalau dari suara dia langsung habis. Oke. Jadi misal kayak di surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Rok. Suara langsung habiskan. Habis rock. Baru ada hamasnya. Rok. Oh iya. Gitu. Ada suara yang rock. Oke. Oke, ada suara yang Keluar. Napas yang keluar maksudnya. Iya. Halo Nasyar. Oke Ustaz, Iya. nanti saya akan Kalau huruf ta juga begitu. Jadi at. At. Nah, jadi jangan sampai syidahnya nggak keluar. Kalau syidahnya nggak keluar akan berpengaruh sama sifat hamasnya. Oke. Kalau huruf kaf kita tidak mensyidahkan akan seperti huruf kho. Iya. Artinya ak. Itu tuh yang sering saya dengar azan tuh Ustaz. Allahu Akbar. Kalau dia kadang dia mengejar hamasnya, ngejar nafasnya tapi nggak pakai syiddah, nyerempetnya ke kho. Iya. Kalau ta itu akan nyerempet ke sin. Harusnya syiddah dulu. At. Ketika kita tarik lidah kita baru keluar hamasnya. Jadi syiddah dulu. At. Gitu. Waduh, mantap. Jadi sifat satu dan yang lainnya itu berkaitan. Iya. Paham ya? Ini syiddah. Insya Allah Ustaz, dia harus ditonton videonya. Kalau nggak ditonton, nanti kan kita biasanya dikasih contoh nih. Mudah-mudahan itu ngebantu sih. Kalau nggak ditonton, pusing. Lanjut Ustaz. Syiddah ini punya lawan. Ya, yang kita bilang 5 sifat di huruf hijaiyah itu, ini yang pertama dia harus punya lawan dulu nih. Syiddah itu punya lawan juga, namanya rokhawa. Rokhawa, artinya? Tapi rokhawa itu suara terlepas. Suara terlepas. Kalau Tadi syiddah kan keren. suara tertahan, ini suara terlepas. Oke, siap. Gitu. Jadi Bang Ibnu, di sini sedikit ada perbedaan. Ya. Setelah kita sudah tahu syiddah, jangan langsung dibilang rokhawa. Oh gitu. Nah, Ada jadi lagi. antara syiddah dan rokhawa ada sifat lagi, namanya tawasud. Astagfirullahalazim, nambah Di sini lagi. di sini agak sedikit perbedaan saja. Karena suaranya berbeda nih antara syiddah, nantinya tawasud dan rokhawa. Oh iya. Kalau kemarin kan dua tuh. Iya, dua itu aja. Hamas sama jahar. Iya, kalau nggak keluar nafas, nggak keluar nafas. Kalau ini agak suaranya berbeda nanti. Oh gitu nih. Kita tinjau dari suaranya nanti nih. Ini yang pertama keras, mungkin Iya. apa tadi namanya? Tawasud. Tawasud itu sedang mungkin. Sedang, iya. Terus yang satu, Rokhawa rokhawa dilepaskan. terlepas. Oh gitu kali maksudnya Benar. tawasud. Iya. Tawasud dulu deh Ustaz ya, gampangan deh. Setelah kita tahu syiddah, kita cek dulu di tawasud. Sifat pertengahannya. Ini ada 5 huruf. 5 huruf. Ya, disingkat dalam kata lin umaro. Lin umaro. Berarti ada huruf apa aja tuh? Lam, Lam, nun, ain, ain, mim. ro. Oh. Jadi dari segi suara nggak boleh nih baca 5 huruf tadi ini dihentakkan kayak Oh. syiddah. Jadi bukan misal nih di Al-Fatihah saja. Alhamdu. Oh itu siddah. Ini ada lam sama mim nih. Iya. Nggak boleh. Oh. Jadi bukan alhamdu. Oh, Yang benar adalah suaranya dijalankan sedikit. sedikit. Jadi alhamdu. Oh kayak lembut gitu ya Ustaz. Oh, gitu. Alhamdu. Kalau di syiddah gimana? Alhamdulillah gitu. Suaranya terputus. Terputus. Jadi nggak boleh terputus. Kemudian saran kedua, biasanya orang baca tawasud ini Bang Ibnu dipantulin. Iya. Jadi alhamdu. Iya. Ya, Itu dulu hati-hati. saya. Oh, iya. Jadi
dari segi suara kita bisa mendengar teman-teman dengan seksama itu berbeda sekali. Kalau syiddah dihabiskan, kalau tawasud yang 5 huruf tadi ini harus berjalan. Misal alhamdu itu ada lam sama mim ya. Iya. Alhamdu. Coba gimana? Alhamdu. Jalannya sedikit saja. Oke. Gitu. Alhamdu. Benar. Ah, Gitu. alhamdulillah. Misalnya huruf ain. Di Al-Fatihah juga nih. Iyyaka na'budu. Jangan dihentak dan na'budu. Iya. Na'budu tapi jalankan sedikit. Na'budu. Sebab ain itu Tawasud. punya sifat tawasud, nggak boleh disiddah, beda. Nggak boleh. Oh, iya. Makanya tahsin itu kan membaca sesuai makhraj dan memenuhi sifatnya tadi. Benar-benar Gitu. teliti. Ini dasarnya ya gitu. Oke, Jadi oke. kalau nyebutin 5 huruf tadi juga nggak boleh dihentakkan. Dihentakkan. Seperti syiddah dan tidak boleh juga dirokhawahkan. Taruh dah ini aja dulu lagi Ustaz. Nah, jadi tawasud itu suaranya seperti itu ya, jalannya sedikit saja. Sedikit aja, sedang aja Jadi gitu kan udah ya. praktek lam, mim sudah ya. Nun misalnya. Nun an'amta. Di Al-Fatihah lagi Iya. nih. Ini sering banget nih saya dengar Nggak nih. boleh terputus an'amta. Berarti kita syidahkan itu. Jadi sifatnya bukan syiddah, sifatnya ini Tawasud. tawasud. Jadi an'amta gitu Bang. Masya Allah, sering banget tuh denger di siddah mulu. Makanya untung saya belajar sifat. Kalau orang baru belajar, semua orang tuh dihentak. A'udzubillahi. Iya, dia nggak tahu sifatnya kali ya Ustaz ya. Tapi yang penting ngaji deh. Iya sih. Ngaji dan mau belajar. Tapi kan lebih bagus lagi harus belajar. Belajar. Nggak bisa kalau kayak gitu jadi nanti salah mulu. Kita malu dong. Emang kita cowok apaan salah baca Quran? Kita orang Islam soalnya Iya. Ustaz. Baca Quran dengan tahsin basic. Basic. Harus bisa lah. Itu basic Ustaz. ya? Basic lah. Masya Allah. Ngaku muslim gak bisa baca Quran. Saya berarti masih basic kan Ustaz? Iyalah. Ngaku SMP tapi nggak bisa baca tulis. Ah, gitu. Iya kan baca tulis kan basic. Basic. Sama kayak seorang muslim baca Quran. Basic. dong. Masya Allah. Gitu. Bener nggak? Oke. Berarti harus bener nih. Harusnya. Harusnya. Yang penting mau belajar. Yang penting belajar. Dan semangat terus nih. Amin. Gitu. Masya Allah. Ya itu tawasud teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengecek di syiddah tadi yang 8 huruf, ya tambah dengan tawasud 5 huruf kan 13. Sisanya barulah rokhawah. Maaf Ustaz, kurang satu tadi. Apa? Ro. Nah, ro juga begitu jalanin saja. Ar-Rahman coba nih, enak Bisa. nih. Ar-Rah. Oh. Ar-Rah. Ar-Rah. Itu kan ada tasdidnya kan. Iya. Misalnya contoh yang lain. Wasi'a kursi kur. Soalnya jalanin sedikit, jangan kursi, tapi kursi. Oh. Berjalannya tadi itu harus sama seperti lam, seperti nun, seperti ain, seperti mim dan ro ini juga. Wasi'a kursi. Jadi bukan wasi'a kursi. Jangan dihentakkan. Siap seperti itu. Ustaz. Oke. Gitu ya. Harus dihafal Jadi nih. kalau kita udah tahu nih Bang, udah tahu nih. Dia di syiddah kan ada 8. Tadi. Tawasud tadi ada 5 berarti 13. 13. Sisanya barulah rokhawah. Rokhawah itu suaranya terlepas, berarti suaranya lebih jauh. Kalau yang syiddah langsung habis, tawasud berjalan sedikit, rokhawah berjalan panjang. Oh, oke. Gitu. Contohnya, Bisa Ustaz? contohnya selainnya apa selainnya? Fa kayaknya nih. Sa benar ya. Sa itu cara pelafasannya harus dialirkan ketika sukun ya terkhususnya. Jadi as makhrajnya di mana sa? Fa ujung lidah Ustaz. Ketemu gigi seri atas. atas. Ya, jadi nggak boleh baca huruf sa itu dihentak. Jadi as misalnya asmaro. Dia bukan syiddah. Iya. Ataupun juga jangan tawasud, berjalan sedikit. Asmaro. Dilepas. Asmaro. Abang begitu Ustaz. Asmaro. Asmaro. Gitu. Oke. Ya, misal huruf lain apa? Huruf sin. Iya, sin. Sin juga rokhawah itu. Jadi bismi. Ya, nggak boleh disidahkan. Bismillah.
Bismillah berarti dihentak. Kalau bocah kan gitu ya Ustaz. Bismillah ya kata Ustaz. Iya. Jadi jangan dihentak. Kalau lagi belajar kayak gitu biasanya orang hentak-hentak. Tapi kalau kayak seperti kita kan udah stepnya berbeda, harus mengenal sifat-sifat huruf itu tadi ya. Karena kalau kita sudah tahu, kita mengucapkan ada dasar. Ada dasar. Walaupun masih belum sempurna tapi berusaha untuk sempurna karena tahu teorinya gitu. Oke. Gitu ya. Jadi sin pakai rokhwa dilepaskan saja sinnya. Bismillah gitu. Oh iya, Misalnya di ghain. Ghain itu juga rokhwa. Kan nggak ada di syiddah, nggak ada di tawassud. Berarti dia rokhwa. Misal kita baca di Al-Fatihah ini banyak salah nih Bang Ibnu. Iya. Misalnya ghairil maghdubi. Suaranya dilepas saja. Kadang kan ada yang bacanya dengan hentakan kayak syiddah. Ghairil maghdubi. Makhrajnya sudah seperti huruf G, harusnya go jadi go. Dan dihentak pula lagi. Ghairil maghdubi. Harusnya ghairil maghdu. Nah, berjalannya tadi harus sama itu. Temponya sama sin. Gitu. Jangan jauh banget. Enggak jauh banget. Udah sampai kayak gunah itu nanti. Iya. Nah, Ustadz, gimana cara ngeceknya Ustadz? Ini takarannya udah benar atau tidak? Bertalaki sama guru. Nanti gurunya mau ngoreksi Bang Ibnu. Tawassudnya dikeluarin. Ini dihentakkan Bang Ibnu. Oh ini dirokhwahkan, dilepaskan. Wah, cakep nih. Nanti saya ngajinya begitu tuh, ya enggak? Iya, jadi teori ini menguatkan kita saja. Masya Allah. Iya. Yang penting harusnya bertalaki terus. Iya, gitu. Jadi setoran bacaan, Bang Ibnu hamzahnya diperbaiki ya, syiddahnya belum dapet. Misalnya, Bang Ibnu huruf shinnya misalnya asyaiton harus dialirin karena dia rokhawah. Oh iya, Gitu. benar. Simpelnya ketika belajar kenalin dulu nih huruf syiddah apa, ajid, qatim, bakat. Kemudian tawassudnya lin, umaro. Selain yang tadi barulah dia Ke rokhawah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau dihitung-hitung ada 5 sifat yang kita udah pelajarin nih. Otomatis emang harus benar-benar dilihat lagi Ustaz. Terus emang kalau baca Quran kita coba untuk kenalin sifatnya dia nih. Kita Gak apa-apa, latihan ya, aja. Ya? Oh ini. Terkadang kita ngucapinnya udah benar Bang Ibnu, cuman kita nggak tahu saja sifatnya. Kayak Bang Ibnu itu tanpa sadar udah benar, karena kita sudah talaki dari buku 2 kan. Iya, Tapi kita kenalin secara mendasar, oh ternyata sifat itu ada 5 gitu loh. Nanti akan lebih terdengar yang dominan-dominannya saja sebenarnya gitu. Masalahnya pernah nih Ustadz, maaf nih, jadi cerita dikit, kayak teman saya pernah baca Bismillah gitu kan. Kok sini lama banget Bismillah. Nah itu tuh. Itu ternyata sifatnya rokhawah. Nanti itu ada jawabannya karena sini itu bersifat rokhawah. Dia dilepas aja suaranya. Teman-teman jangan dibuat pusing teman-teman. Jangan dibuat pusing. Ya, ini dikenali saja dulu. Ya, dikenali saja dulu akan terbiasa. Seperti kita mengenal kol-kolah. Karena sering terdengar jadi hafal saja kol-kolah. Iya betul Ustaz. Nah, ini kalau kita biasakan dengar apalagi nonton videonya diulang-ulang terus pasti tahu lama-lama. Iya pasti hafal gitu. Ya, gitu. Jadi dinikmati saja. Karena ini akan menjadi dasar kita mengucapin huruf. Saya saja yang udah tahu makronya, tahu sifat-sifatnya, kadang ngucapinnya masih juga di telinga guru saya masih kurang gitu loh. Masya Allah. Luar biasa nggak? Luar biasa. Aduh. Ini kita bagi-bagi aja, jadi dikit-dikit aja. Kenali sifat yang satu apa, yang memiliki lawan, yang kedua apa. Besok kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, ntar dulu. Yang ketiga ntar dulu. Yang ini aja dulu deh. Jadi baca-baca ya di rumah ya. Pasti Ustaz. Pasti mantap. Mudah-mudahan. Bang Dayat juga ya yang di belakang ya. Kadang gitu tuh Ustaz. Set. Bang Dayat yang nggak baca. Waduh. Jangan dong Bang Dayat, harus baca juga ya. Iyalah, harus pinter sama-sama. Amin, Masya Allah. Makasih Ustadz atas ilmunya. Sama-sama. Udah kelingan juga sih Ustadz. Ini hal yang baru bagi saya khususnya. Sini agak ada beda ya, karena 3 dia ada 3. Iya, Selebihnya iya. 2-2 nanti. Oh, gitu. Yang 5 ini 2-2. Oke, ini doang yang 3. Iya, ada pengecualian gitu. Oke. Ini nih lebih konsentrasi lagi nih. Jadi kita biar bisa bedain satu sama lainnya. Iya. Oke, saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.